Ledakan hebat terjadi di sebuah rumah di perumahan Golden Palm, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Beruntung petugas keamanan yang tengah melintas selamat dari ledakan ini. Ledakan terjadi saat pemilik rumah serta warga tengah melakukan ibadah di luar rumah. Bahkan akibat ledakan, rumah porak-poranda. Diduga ledakan muncul akibat kebocoran dari selang regulator. Ada kebocoran gas yang mungkin dari pagi, mungkin sampai siang. Itu karena ada pergantian kulkas yang memang tarik listrik, ya mungkin meledak. Ya akhirnya kita semua RT, warga, bergotong royong, semuanya bawa apar, bawa ember, air. Kasus ini masih ditangani polisi sektor Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa menolak makan bergizi gratis yang diikuti ribuan pelajar SMP dan SMA dari berbagai sekolah di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan berujung ricuh. Polisi pun menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Gratis, makan gratis, makan gratis. Massa awalnya bergerak dari sekolah mereka menuju ke kantor DPRD Jayawijaya. Dalam orasinya mereka menolak program makan bergizi gratis dan menuntut agar dana yang ada dialihkan untuk pendidikan gratis. Menurut massa, pendidikan gratis jauh lebih penting untuk menunjang sumber daya manusia karena akses pendidikan berkualitas di Papua masih terbatas. Sempat terjadi cekcok antara pelajar dan polisi karena saat siswa menyampaikan orasi terhalang oleh barikade. Namun usai adanya negosiasi, para pelajar bisa berorasi ke kantor DPRD Jayawijaya dan kantor Gubernur Papua Pegunungan dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Massa kemudian berkumpul di Tugu Salib Wamena dan menyampaikan aspirasi mereka dengan damai. Dari Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Freddy Duboba, iNews melaporkan. Gladi kotor pelantikan kepala daerah mengakibatkan kemacetan parah di sekitar Monas. DPR RI mengesahkan undang-undang tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Undang-Undang Minerba. Sidang lanjutan kasus penembakan bos rental mobil di Tol Tangerang Merak digelar kembali di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Halo pemirsa, usai menjalani tes kesehatan, ratusan kepala daerah terpilih akan menjalani pelantikan serentak yang digelar pada 20 Februari mendatang. Kemudian seluruhnya akan menjalani retret yang digelar di Akademi Militer Magelang mulai tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Bersama saya Priska Papilaya, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, sidang lanjutan kasus penembakan bos rental mobil di Tol Tangerang Merak digelar kembali di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Sidang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan 6 orang saksi. 2 diantaranya adalah anak dari pemilik rental mobil, yakni Agam Muhammad Nasruddin dan Rizky Agam Syahputra. Agam dan Rizky dimintai keterangan soal kronologi peristiwa penembakan. Sebelumnya, 3 oknum anggota TNI yakni Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo, Sersan 1 Akbar Adli, dan Sersan 1 Rafsin Hermawan didakwa terlibat dalam kasus penadahan terkait penembakan di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. 2 terdakwa Bambang dan Akbar Adi juga didakwa dengan pasal pembunuhan berencana. Setelah perkara ini selesai, baru boleh minta maaf Yang Mulia. Begitu ya? Tunggu. Karena korbannya bukan kami aja Yang Mulia. Okay. Banyak saudara-saudara yang dikuliahkan sama ayah saya, disekolahkan sama ayah saya menjadi korbannya
seperti ini Yang Mulia. Kita berharap ya persidangan ini terus memberikan penguatan terhadap saksi dan korban karena LPSK sebelum persidangan ini juga memberikan penguatan secara psikologis, kemudian juga memberikan edukasi proses hukum bahwa saksi dan korban menerangkan apa yang dilihat, didengar dan diketahui ataupun dialami sehingga bisa membantu perkara ini diungkap melalui kebenaran material. Sebelumnya, penembakan terhadap bos mobil rental terjadi pada 2 Januari lalu di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Banten. Ironisnya sebelum kejadian penembakan, pemilik rental mobil sempat meminta pendampingan dari pihak kepolisian, namun ditolak. Maling mobil! 2 Januari 2025, seorang pengusaha rental mobil ditembak mati saat mencoba mengambil kendaraan miliknya yang dibawa kabur tersangka di res area kilometer 45 Tangerang Merak. Nahasnya lagi, sebelum kejadian penembakan, anak pemilik rental mobil menceritakan penolakan pihak kepolisian untuk melakukan pendampingan atas laporan yang dibuat oleh korban. Polisi mengaku penolakan pendampingan karena korban tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan mobil. Pencurian mobil berawal saat AS yang menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember. Namun saat 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil sengaja dirusak pelaku. Ada 2 perangkat GPS mobil yang telah dipotong tepat di Pandeglang. Namun 1 GPS aktif belum diputus pelaku. Korban lakukan penelusuran hingga berpapasan dengan mobil miliknya dan situasi pun berubah tegang saat pelaku mengaku sebagai TNI Angkatan Laut mengancam sambil mengeluarkan senjata api. Merasa terancam, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyer, namun ditolak kepolisian dengan alasan saat pelaporan korban tidak membawa surat-surat penting kepemilikan mobil yang sah. Nah, inisiatiflah kita minta tolong ke polsek terdekat. Pada saat itu polsek yang terdekat Polsek Cinangka. Nah, kita mampirlah ke Polsek Cinangka itu. Kita menceritakan kejadian ini dan kita bilang kita pemilik mobil, rental mobil, bukan leasing mobil. Tapi si polsek ini salah menduga. Katanya saya dari leasing, padahal saya udah bilang dari awal. Saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing. Sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental. Bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan 1 unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Pandeglang muter sampai ke arah Cilegon sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Pengejaran kembali terjadi hingga ke area tol Tangerang Merak kilometer 45. Pelaku menembak korban Ilyas Abdurrahman di dalam minimarket. Korban tewas terkena tembakan di bagian dada dan tangan kiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Lapangan Silang Monas menjadi lokasi pengarahan dan gladi kotor pelantikan kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024. 481 kepala daerah terpilih Selasa pagi mengikuti gladi kotor untuk pengarahan dan pelantikan kepala daerah. Sebanyak 481 kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 mengikuti gladi kotor pelantikan di Lapangan Silang Monas, Jakarta.
Acara ini merupakan bagian dari persiapan menuju pelantikan resmi yang akan dilaksanakan di Istana Kepresidenan pada 20 Februari 2025. Ini merupakan gladi kotor agar para kepala daerah terpilih bisa mengikuti protokoler di istana saat pelantikan. Ada 481 daerah yang nanti hari Rabu akan dilantik oleh Bapak Presiden. Dan itu berarti 961 ya termasuk wakilnya, dan yang hadir adalah 944. Artinya ada 17 yang tidak hadir. 17 ini ada yang menyampaikan alasan dan ada juga yang tidak. Sejumlah persiapan juga dilakukan guna kelancaran pelantikan kepala daerah yang baru. Kan kalau dulu kami Jawa Timur hanya dengan Jambi ya. Jadi memang cukup kami mendapatkan briefing dari protokol. Kalau ini informasinya 481 kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kalau kali 2 ditambah lagi ada ketua DPRD masing-masing nanti. Jumlah yang sangat besar ini tentu diharapkan ya formasinya akan tetap terjaga. Bagaimana kemudian dari luar kemudian masuk ke halaman istana, mereka dibariskan dan kemudian ada korsik, maka keberseiramaan itu memang harus dilakukan karena varian-varian kami dari daerah, kemudian urutan-urutannya kalau tidak disiapkan seperti ini kan nanti merasa oh kami suaranya paling banyak, kami di depan dong atau bagaimana. Kalau ini sudah diatur, kita ikut aja. Kita dan teman-teman semuanya, para gubernur, wakil dan juga wali kota dan wakil, bupati dan wakil yang hadir di sini. Yang pertama agenda kita adalah persiapan dari mulai latihan baris berbaris, mengatur posisi besok ya, dari sini kan dibariskan tuh. Besok dibariskan jalan kaki ke istana. Intinya kami dilatih kekompakan dalam baris berbaris untuk persiapan pelantikan tanggal 20 Februari nanti, sehingga semua sikap tubuhnya benar, semua gerakannya benar, kompak, dan masing-masing dari kami udah mengetahui posisi kami masing-masing, masuk di peleton yang mana, demikian. Semua keseluruhannya lancar ya, semua bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur, kita diarahkan terkait dengan jumlah peleton, kompi, tempat nanti akan bergerak. Terus diadari sikap dasar. Sikap dasar itu mulai PBB, kemudian hormat, jalan di tempat, jalan berjalan, mendengarkan apa-apa peringatan, apa-apa pelaksanaan, sehingga pada saatnya nanti kita tidak ada salah. Dan kita senang sekali meskipun ada yang langkahnya bagong, biasa. Sementara itu, menurut keterangan resmi dari Istana, pelantikan resmi akan dilaksanakan dalam beberapa sesi pada 20 Februari 2025. Dan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan memimpin langsung prosesi pengambilan sumpah jabatan. Gladi kotor pelantikan kepala daerah mengakibatkan kemacetan parah sejak pukul 7 pagi tadi. Kemacetan terjadi karena kendaraan yang mengangkut sekitar 481 kepala daerah terpilih parkir di badan jalan sekitar Monas. Kendaraan-kendaraan yang parkir sembarangan di badan jalan di sekitar Silang Monas ini merupakan kendaraan para peserta gladi kotor pelantikan kepala daerah. Gara-gara parkir sembarangan ini, arus lalu lintas dari dan ke kawasan Monas macet parah, bahkan sejak jam 7 pagi. Sejumlah netizen kesal karena mereka akhirnya harus berjalan kaki ke kantor untuk menghindari terlambat masuk kantor. Mereka mengungkapkan kekesalannya melalui media sosial. Dan pejabatnya parkir sembarangan, ini gak jalan. 3 lane gak jalan. 3 ngambil lajur jalan. Ini nyusahin orang sampai telat, tau gak sih? Gue bilang, ini ring 1 loh.
Beberapa kali panitia penyelenggara mengimbau para kepala daerah agar memerintahkan sopir mereka untuk memindahkan mobil, namun tak diindahkan. Pihak Dishub Jakarta terpaksa menderek kendaraan dinas milik pemerintah daerah yang parkir sembarangan di tengah jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai menjalani tes kesehatan, ratusan kepala daerah terpilih akan menjalani pelantikan serentak yang digelar pada 20 Februari mendatang. Kemudian seluruhnya akan menjalani retreat yang digelar di Akademi Militer Magelang mulai tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Ratusan kepala daerah telah rampung melakukan tes kesehatan di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat yang telah dilaksanakan sejak Minggu pagi. Tes kesehatan yang meliputi pengecekan tensi, gula darah, asam urat, dan kadar kolesterol tersebut dilakukan sebelum para kepala daerah terpilih dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Sejumlah kepala daerah terpilih mulai dari Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa, hingga Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Lutfi mengaku siap menjalani pelantikan yang diikuti oleh kegiatan retret di Akademi Militer Magelang pada tanggal 21 Februari hingga 28 Februari 2025. Nggak ada siapin apa-apa, kan dilantik cuman datang dilantik pakai baju yang biasa dipakainya 5 tahun sekali, itu baju itu. Ya siap saja dilantik, yang penting kan bukan proses seremoni pelantikannya, tapi kesiapan kita dalam memimpin. Mau diarahin kemana masyarakat, bagaimana optimalisasi anggaran, langkah-langkah apa yang mesti dilakukan agar terjadi percepatan pembangunan, itu yang penting. Ya, tadi saya tanya kepada Pak Wamen, sepertinya berangkat masing-masing. Yang penting jam 15 sudah sampai di Magelang. Itu sih kawan-kawan, kita mengikuti saja prosedur dan SOP serta agenda yang sudah disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Saya rasa itu posisi kita. Penutupan hari terakhir. Kenapa tuh Pak? Saya nggak tahu ya, itu mungkin dari Pak Menteri Dalam Negeri yang akan memberikan arahan maupun materi. Tapi prinsip retret ini kan untuk kebersamaan, kemudian leadership, dan yang paling pokok melakukan integrasi tentang wawasan kebangsaan kita, integrasi pemerintahan pada saat kita berjalan, baik itu secara kolaborasi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Intinya itu mungkin. Ya kebetulan kalau wakil itu kan diwajibkan hadir tanggal 27 karena untuk mengikuti penutupan tanggal 28. Kecuali Pak Gub memang dari awal. Ya kita relatif inilah. Ya bukan menjadi apa. Kan saya juga pernah ikut Lemhanas, saya pasti kegiatan agak sama lah seperti itu. Cuman ini mungkin lebih pendalaman tentang bagaimana ketahanan pangan, ketahanan nasional itu pimpinan daerah harus paham supaya juga kita bisa mendukung pemerintah pusat. Retret kepala daerah akan digelar di Akademi Militer Magelang selama sepekan pada 21 Februari hingga 28 Februari 2025 usai pelantikan di Istana. Retret kali ini menjadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seluruh kepala daerah terpilih akan menjalani retret selama sepekan di Akademi Militer Magelang pada 21 Februari mendatang. Pembiayaan retret kepala daerah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Retret para Menteri Kabinet Merah Putih yang digelar pada Oktober 2024 lalu dikatakan menjadi salah satu cara Presiden Prabowo Subianto membentuk keakraban antar menteri. Presiden Prabowo pun berencana kembali menggelar retret untuk seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 untuk alasan yang sama. Retret kepala daerah akan digelar di Akademi Militer Magelang selama sepekan pada 21 Februari hingga 28 Februari 2025, usai pelantikan di Istana Negara Jakarta. Memang desain awal itu 14 hari, kemudian melibatkan juga wakil kepala daerah, tapi kemudian karena efisiensi kita ingin juga teman-teman itu lebih cepat untuk bekerja, dipadatkan 7 hari.
dan tempatnya juga terbatas. Jadi karena di tendanya itu tidak muat kapasitasnya kalau 1.000. Kita harus mencarikan lagi begitu. Jadi untuk sementara tahapan ini wakilnya bergabung di ujung saja. Nanti mungkin sangat terbuka kemungkinan apabila wakilnya juga akan mengalami pembekalan juga. Ya tentu dengan perencanaan yang berbeda nanti ke depan. Retret ini menjadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Membangun chemistry, emotional bonding. Kami Kabinet Merah Putih ketika di sana menjadi lebih kenal. Ya, saya dengan sesama wakil menteri tinggal WhatsApp, tinggal telepon, bertemu cepat sekali koordinasinya. Ini karena sudah kenal. Nah, kita membayangkan nanti teman-teman kepala daerah itu kalau sudah akrab, sudah kenal, maka akan mudah berkoordinasi. Ketika misalnya daerahnya itu butuh beras, daerahnya itu butuh bawang, ya sudah tahu. Oh, kita tinggal kontak, nyambung. Jadi untuk kerjasama, untuk emotional bonding itu perlu sekali. Kegiatan retret kepala daerah akan dibiayai menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Kementerian Dalam Negeri. Dan dipastikan berjalan sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Retreat di Magelang nanti itu sepenuhnya menjadi biaya Kementerian Dalam Negeri setelah direkonstruksi anggarannya. Kalau sebelum rekonstruksi memang rencananya cost sharing. Karena anggaran Kemendagri ada yang dipotong, kemudian dari Pemda-Pemda juga sebenarnya mereka sudah punya biaya rutin untuk diklat dari kepala daerah terpilih. Kegiatan retret kepala daerah nantinya menjadi momen pembekalan kepada seluruh kepala daerah sebelum menjalankan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Sehari usai dilantik, seluruh kepala daerah terpilih akan langsung mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Retret beranggaran 11 miliar rupiah ini jadi sorotan di tengah gembar-gembor upaya efisiensi anggaran. Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah lagi-lagi akan jadi tempat menggembleng para pejabat. Setelah para menteri Oktober lalu, kini giliran para kepala daerah terpilih mendapat pembekalan dari para menteri, Kapolri, Panglima TNI hingga Presiden. Pembekalan digelar mulai 21 hingga 28 Februari atau dimulai sehari setelah pelantikan. Tanggal 21 itu seluruh kepala daerah berkumpul tepatnya nanti di depan Akmil di Wisma Sumbing. Nanti dari situ pakai bis diantar langsung ke glamping. Nah, pada saat kegiatan di glamping nanti kendaraan ada kita siapkan di beberapa titik seperti di lapangan Rindam. Digelar di tengah efisiensi anggaran, pembekalan kepala daerah hanya akan diikuti gubernur, bupati, dan wali kota. Sementara para wakilnya akan datang ke Akmil saat penutupan Jumat mendatang. Lama pembekalan juga dipangkas dari awalnya 14 hari menjadi 7 hari saja. Total anggaran pembekalan mencapai 11 miliar dibiayai oleh Kemendagri. Namun anggaran itu tidak termasuk biaya perjalanan kepala daerah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, meski Menteri Keuangan menyebutkan efisiensi anggaran tidak boleh menyasar anggaran belanja pegawai, faktanya pegawai honorer di beberapa daerah dirumahkan. Saat musim hujan, hampir 100 petugas pemantau Bengawan Solo dirumahkan. Sementara Puskesmas Maratua kini tanpa dokter lantaran kontraknya tidak diperpanjang. Musim penghujan, 99 petugas pemantau Bengawan Solo malah dirumahkan. Kontrak mereka tidak diperpanjang setelah habis pada Desember 2024. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo akan mempekerjakan mereka kembali jika anggaran sudah ada karena pentingnya petugas hidrologi sebagai garda terdepan pengumpulan dan validasi data curah hujan, klimatologi, dan muka air. Kegiatan bidang hidrologinya di PPKPSDA blokirnya dibuka, kami segera rekrut kembali. Gara-gara efisiensi anggaran, Puskesmas Maratua Kabupaten Berau sejak Januari juga tanpa dokter. Layanan medis terpaksa dirujuk ke kota, padahal jaraknya jauh dan transportasi terbatas.
Kekosongan dokter terjadi setelah kontrak tenaga medis pegawai tidak tetap dihentikan akibat regulasi Kemenpan yang melarang Pemda mengangkat kembali pegawai tidak tetap. Hingga kini belum ada solusi kekosongan tenaga medis di puskesmas ini. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di sejumlah daerah. Pada Senin kemarin, menanggapi aksi ini, pemerintah menyebut Indonesia dalam kondisi baik-baik saja. Aksi demonstrasi besar-besaran bertajuk Indonesia Gelap digelar massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa berlangsung hingga Senin malam karena massa menunggu perwakilan dari pemerintah untuk menemui mereka. Dalam aksi unjuk rasa ini ada 13 tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Salah satunya meminta Presiden Prabowo mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran. Tak hanya di Jakarta, aksi serupa juga digelar di Surabaya, Jawa Timur. Aksi ini bahkan sempat diwarnai kericuhan. Peristiwa bermula saat mahasiswa membakar keranda dan ban bekas, namun langsung dipadamkan pihak kepolisian. Tak terima, mahasiswa pun meluapkan emosinya dengan melempari petugas menggunakan botol air mineral. Aksi Indonesia Gelap berawal dari slogan yang digunakan warganet di media sosial saat menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai bermasalah. Pemerintah pun buka suara menanggapi tagar Indonesia Gelap yang digaungkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut kondisi Indonesia saat ini baik-baik saja dan pemerintah terus mencari solusi atas masalah yang ada. Tagar Indonesia Gelap dalam demonstrasi kemarin itu tanggapan dari pemerintah seperti apa, Mas? Itu inilah. Ya, namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu kan gitu. Mana nggak ada Indonesia Gelap. Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Meski diwarnai penolakan dan gelombang aksi unjuk rasa, pemerintah menegaskan tak akan membatalkan kebijakan efisiensi anggaran. Pasalnya efisiensi dilakukan pada kegiatan dan program yang dinilai tak produktif. Tim Liputan iNews melaporkan. Ada 13 tuntutan yang digaungkan mahasiswa dalam aksi Indonesia Gelap terkait program dan kebijakan pemerintah yang dianggap meresahkan masyarakat. Di antara 13 tuntutan tersebut, diantaranya ciptakan pendidikan gratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Cabut proyek strategis nasional, wujudkan reforma agraria sejati. Tolak revisi Undang-Undang Minerba, hapuskan multifungsi ABRI. Sahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Cabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang dinilai sebagai ancaman terhadap kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan. Evaluasi total program makan bergizi gratis, realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen, mendesak Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perampasan Aset, menolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan, efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih, menolak revisi peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib, dan reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu tuntutan mahasiswa dalam aksi Indonesia Gelap yakni evaluasi total program makan bergizi gratis. Hal ini tak lepas dari sejumlah masalah terkait pelaksanaan makan bergizi gratis di tanah air. Aksi unjuk rasa menolak makan bergizi gratis yang diikuti ribuan pelajar SMP dan SMA dari berbagai sekolah di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan berujung ricuh. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Massa bergerak dari sekolah menuju kantor DPRD Jayawijaya. Dalam orasinya mereka menolak program makan bergizi gratis dan menuntut agar dana dialihkan untuk pendidikan gratis. Menurut massa, pendidikan gratis jauh lebih penting untuk menunjang sumber daya manusia
karena akses pendidikan berkualitas di Papua masih terbatas. Sementara itu, pendistribusian makan bergizi gratis atau MBG tahap awal untuk 14 sekolah di Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, terlambat 3 jam dari jadwal yang telah ditentukan. Siswa-siswi kelas 1 dan 2 SDK Marsudirini di Kabupaten Timur Tengah Utara NTT menunggu makan bergizi gratis sejak pagi hingga kelelahan dan kelaparan. Semua siswa tidak membawa bekal makanan dengan harapan mereka akan mendapatkan makan bergizi gratis. Sudah sekarang jam 11.46 menit, artinya jam menuju pukul 12 tengah hari. Anak belum makan karena mereka sudah mendengar pesan dari kami melanjutkan pesan dari Dapur Yabiku bahwa tidak boleh membawa makanan. Ya, kalau toleransi lewat 15 sampai setengah jam untuk anak kecil itu mungkin agak sedikit wajar. Tapi kalau sudah lebih 2,5 jam ini tidak wajar. Orang dewasa pun tentu kita merasa sangat kelaparan kalau belum makan dari pagi. Beberapa di antara siswa dijemput orang tuanya memilih untuk pulang dan tidak lagi menunggu jatah makan bergizi gratis. Sementara itu, pihak pengelola program termasuk Badan Gizi Nasional maupun Dapur Yabiku NTT mengakui adanya kendala dalam distribusi makanan pada tahap awal. Di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, program makan bergizi gratis dihentikan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Baru berjalan sebulan menikmati program makan bergizi gratis, siswa harus kembali membawa bekal makanan sendiri. Terhitung Senin 17 Februari 2025, program MBG di Sumeneb dihentikan sementara. Pengumuman pemberhentian sementara program MBG disampaikan SPPG Kabupaten Sumeneb kepada seluruh kepala sekolah melalui grup pesan penerima manfaat MBG. Kepala Sekolah Min 1 Sumeneb, Didik Santoso mengatakan pihak sekolah menerima informasi pemberhentian sementara MBG pada Sabtu lalu. Dari awal alhamdulillah lancar. Distribusi itu pukul 8:30, jam 9 sudah sampai. Dan itu dimakan sama anak-anak pada waktu istirahat. Ada beberapa wali murid yang nanya. Dan juga termasuk saya sendiri nanya di grup itu, apakah ini berhenti sementara atau sampai kapan? Ternyata jawabannya dari kepala SPPG memang sampai ada pengumuman lebih lanjut. Program makan bergizi gratis di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur dimulai sejak tanggal 13 Januari 2025 dengan jumlah lembaga penerima manfaat sebanyak 18 lembaga. Sementara hingga kini Kepala SPPG Kabupaten Sumeneb belum dapat dikonfirmasi. Tim Liputan iNews melaporkan. DPR RI mensahkan rancangan undang-undang tentang pertambangan mineral dan batu bara menjadi undang-undang. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. DPR RI mensahkan rancangan undang-undang tentang pertambangan mineral dan batu bara atau RUU Minerba menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar hari ini. Rapat paripurna turut dihadiri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung, serta Mensesnek Prasetyo Hadi. Dalam regulasi baru, organisasi masyarakat keagamaan, pengusaha UMKM termasuk koperasi bisa mendapatkan izin usaha tambang dengan membentuk badan usaha. Selain itu, pemerintah dan DPR sepakat membatalkan wacana kampus mengelola tambang yang sempat mengundang kontroversi.
Lalu akan seperti apa pelaksanaan dan kesiapan pengelolaannya oleh organisasi keagamaan? Kita akan membahasnya bersama pengamat energi Fahmi Radi dan segera bergabung nanti Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung. Kami sudah menghubungi anggota DPR RI dan Kementerian ESDM serta sejumlah ormas keagamaan, namun belum ada yang bersedia. Selamat sore Pak Fahmi. Selamat sore Friska. Ya, Pak Fahmi, ini RUU Minerba sudah jadi undang-undang. Harus seperti apa pengawasan dari pemerintah? Oke, yang pertama saya bersyukur bahwa kampus tidak jadi memperoleh konsesi tambang gitu ya. Tapi untuk ormas tetap memperoleh konsesi tambang tadi gitu ya. Nah, bagaimana pengawasannya gitu ya. Saya kira yang menjadi titik krusial itu adalah yang pertama adanya ekspansi yang kemudian itu mengambil tanah rakyat, tanah adat dan sebagainya. Dan yang kedua adalah reklamasi gitu ya. Hampir semua tambang itu tidak melakukan reklamasi secara benar itu ya. Dan ini membahayakan bagi masyarakat setempat. Dan di beberapa daerah itu di Kalimantan Timur misalnya itu sudah memakan korban anak-anak itu sekitar 36 orang gitu ya. Nah barangkali itulah yang menjadi fokus utama gitu ya bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan dan juga penegakan hukum gitu ya. Karena dalam ekspansi tadi itu tidak sering juga itu ya, itu melakukan ilegal tambang yang itu juga merugikan bagi negara karena kehilangan royalti, kehilangan pajak gitu ya. Jadi pemerintah lama ini Kementerian SDM itu harus secara intensif gitu ya, melakukan pengawasan terhadap 3 hal tadi itu, Krista. Baik. Kita sudah bergabung bersama kita Pak Azrul Tanjung, Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bapak. Ya. Ya, Pak Azrul boleh dibantu Pak di landscape dulu layarnya Pak. Ya. Ya, sudah? Aman? Ya. Baik. Aman. Pak Azrul, kami sudah mendahului tadi sedikit dengan Pak Fahmi dari pengamat energi mengenai RUU Minerba yang akhirnya hari ini disahkan menjadi undang-undang. Kalau dari Muhammadiyah sendiri, apakah sudah fix mengambil wilayah mana Pak untuk tambang? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Muhammadiyah sudah memutuskan ya untuk mengambil tambang sesuai yang ditawarkan oleh negara atau pemerintah. Itu adalah Adaro dan Kidiko. Nah, kita dalam posisi menunggu yang mana akan diberikan. Dan bagi Muhammadiyah insya Allah tidak ada masalah, tidak ada kendala karena Muhammadiyah sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan bisnis. Ya, misalnya Muhammadiyah punya banyak kampus, sekolah, rumah sakit, ya, dan entitas bisnis lainnya. Nah, kami merasa lebih nyaman ya dengan telah diketuknya undang-undang ini. Nah, untuk itu saya kira undang-undang ini perlu ditegakkan. Ya, untuk apa? Kalau undang-undang ini ditegakkan, aturan-aturan kita ikuti, insya Allah segala sesuatunya bisa lebih terarah, lebih terukur. Nah, termasuk misalnya pasca tambang reklamasi. Muhammadiyah sangat konsen ya terhadap isu-isu lingkungan ya. Insya Allah dengan umur Muhammadiyah yang sudah di atas 100 tahun ya, Muhammadiyah berpengalaman meskipun di bidang tambang belum berpengalaman. Tetapi dalam pengelolaan bisnis saya kira tidak ada jauh beda. Secara teknis memang berbeda ya. Nah, maka dari itu ya aturan ini memang harus perlu kita saling mengawasi ya. Nah, insya Allah Muhammadiyah kalau diberi kesempatan, Muhammadiyah akan memberikan contoh ya bagaimana melakukan pertambangan yang baik, yang benar sesuai amanah konstitusi. Nah, karena selama ini dalam pengelolaan
Amal Usaha Muhammadiyah kita juga sudah menjalankan sebagaimana aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya. Kira-kira gitu, Mbak. Baik Pak Azrul, tadi ada dua hal yang disebutkan oleh Pak Fahmi bahwa ini perlu diperhatikan oleh pemerintah tentang mengambil tanah rakyat dan juga hati-hati agar tidak melakukan jika tidak melakukan reklamasi secara benar, begitu pengawasan dari pemerintah harus dijalankan. Apakah Muhammadiyah sudah siap ya dengan dua hal ini terutama Pak? Karena kalau untuk yang reklamasi ini korbannya anak-anak banyak sekali gitu. Kami sering membuat berita tentang itu. Bagaimana dengan Muhammadiyah Pak? Ya betul, saya kira ya yang disampaikan oleh Pak Fahmi itu betul ya. Jangan karena faktor-faktor ekonomi, karena bisnis, kita mengorbankan masyarakat. Muhammadiyah ini lahir untuk memberdayakan masyarakat. Dari masyarakat yang bodoh menjadi pintar, tidak terdidik menjadi terdidik. Nah, apalagi tambang. Tentu kita tidak ingin ada korban. Justru sebaliknya, Muhammadiyah nanti akan melibatkan masyarakat secara baik ya. Kalaupun terpaksa harus dipindahkan, nah kita harus memindahkan dengan baik dan dilibatkan masyarakat di sana. Dan kalaupun nanti kita menambang ya, diberi lahan yang bagus, kita pastikan Muhammadiyah akan melakukan reklamasi. Ya. Dan kita harapkan lahannya nanti setelah direklamasi lebih baik lagi dari lahan sebelumnya. Dan ke depan kalau itu kita tambang, justru kita ingin ya masyarakat di sana bisa balik lagi ya memberdayakan masyarakat. Nah, Muhammadiyah selain Majelis Lingkungan Hidup juga punya majelis ekonomi dan ada majelis pemberdayaan masyarakat. Nah, kita sudah melakukan ini puluhan tahun lamanya. Insya Allah Muhammadiyah akan konsen. Ya, Muhammadiyah kalau diberikan kesempatan tidak akan melanggar undang-undang, kita akan berpatokan dengan undang-undang. Dan kalau Muhammadiyah beri kesempatan, insya Allah kita sangat terbuka bagi masyarakat umum, masyarakat layak untuk melakukan pengawasan terhadap tambang-tambang yang nanti kalau Muhammadiyah diberikan kesempatan. Baik, Pak Fahmi, kalau Anda sebagai pengamat energi bisa melihat kemana arahnya ini Pak? Apakah Ormas betul-betul bisa menangani ini? Tadi Muhammadiyah menyatakan kesiapannya, tapi kita tidak tahu Ormas yang lain sejauh mana kesiapannya. Apakah Anda bisa melihat ini masa depannya akan seperti apa? Pak Azrul, saya itu warga Muhammadiyah. Anak saya itu dosen Universitas Muhammadiyah. Nah, saya tahu persis bagaimana Muhammadiyah berhasil di bisnis pendidikan, rumah sakit, tapi tidak ditambang, Pak Azrul. Saya sungguh sangat menyayangkan sebagai warga Muhammadiyah, mengapa Muhammadiyah akhirnya menerima juga itu ya. Karena dalam penambangan tadi, itu prosesnya itu pasti merusak lingkungan. Kemudian output yang dihasilkan itu juga energi kotor. Nah, ini artinya Muhammadiyah akan berikan kontribusi pada perusakan lingkungan tadi. Atau juga kalau terjadi konflik dengan masyarakat, maka akan terlibat dalam konflik tadi. Nah, saya juga nggak yakin gitu ya, Muhammadiyah memang memiliki badan usaha, tapi dia tidak punya kemampuan di bidang penambang. Kalau ada ahli-ahli tambang itu beda dengan pengusaha tambang gitu ya. Nah, juga ini pemberian tambang pada ormas itu tidak gratis itu ya. Itu di awal dia harus membayar, apalagi kalau bekas Adaro misalnya, dia harus membayar kompensasi data information itu paling murah itu sekitar 600 miliar. Kemudian untuk uang muka reklamasi dan juga modal awal itu dibutuhkan 2 triliun untuk minimal gitu ya. Untuk tadi gitu ya. Nah, ini kan apakah tidak menjadi beban itu ya bagi keuangan Muhammadiyah tadi untuk tadi. Nah, tadi dalam proses penambangan itu mohon maaf saya mengatakan itu ya, malaikat sekalipun kalau diberikan konsesi tambang itu pasti merusak lingkungan. Di beberapa negara maju di Australia yang saya sekolah gitu ya,
itu tambang-tambangnya ditutup, padahal di situ banyak ahli gitu ya, yang kemudian penambangnya itu pindah ke Indonesia, itu di negara maju seperti Australia gitu ya. Nah, Muhammadiyah apakah mampu gitu ya? Saya nggak yakin itu. Justru saya khawatir Muhammadiyah akan terseret ke dalam perusakan lingkungan, konflik masyarakat, dan banyak dunia tambang itu kejahatan hitam gitu ya. Saya nggak rela Muhammadiyah harus terseret dalam kejahatan hitam gitu ya. Maka menurut saya sebaiknya itu menolak itu pemberian tambang yang bukan domain dari ormas seperti Muhammadiyah itu. Ya. Mau ditanggapi Pak Azrul? Ya, baik. Ya memang banyak ya yang menyayangkan, yang kecewa ya. Tetapi Muhammadiyah dalam memutuskan ini juga tidak sembarangan. Apa pertimbangannya, ya, kita banyak ya pakar, ahli, praktisi di bidang tambang. Ya, apakah dari kita segi sudah keuntungan perhitungkan. ekonomi juga? Apakah dari Termasuk segi di bidang ekonomi. Warga kita banyak yang menambang. Kita juga punya prodi di bidang pertambangan, ya. Nah, tentu ini menjadi pertimbangan-pertimbangan kita. Lebih dari itu, Muhammadiyah juga sudah memikirkan ke depan misalnya energi alternatif. Ya, nah, kita hari ini belum punya pilihan. Ya, Muhammadiyah hadir untuk memberikan contoh bahwa bisa melakukan tambang dengan baik, ya. Dan Muhammadiyah insya Allah ke depan sudah memikirkan untuk melakukan penambangan, untuk melakukan atau mencari energi terbarukan. Nah, tapi untuk sekarang kita masih belum punya pilihan itu, ya. Ya, tadi saya katakan gitu ya, tidak bisa, saya nggak yakin Muhammadiyah bisa melakukan penambangan secara baik atau syariah misalnya itu ya. Tadi saya mengatakan malaikat sekalipun itu ya mendapat konsesi tambang pasti merusak lingkungan. Iya, Pak, kita nggak bisa begitu. Terjun dalam energi baru terbarukan, mengubah batu bara menjadi energi bersih, itu baru sangat tepat itu ya, memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat itu, Pak Azrul. Ya, di Muhammadiyah Pak, kita punya ahli Pak di bidang syariah, nggak usah diragukan lah. Kalau Muhammadiyah ya, kita punya majelis tarjih ya, yang bisa melakukan kajian-kajian itu. Ya, Allah menciptakan tambang, tentu ada maksud-maksud di balik itu. Ya, kita tidak usah antipati terhadap tambang. Ya, kalau kita tidak mau tambang, ya apa solusinya? Kalau kita tidak ingin menggunakan fosil, ya hari ini kita nggak bisa ini punya listrik kan? Baik, saya ke Pak Fahmi. Mungkin Pak Fahmi, kalau Anda sebagai pengamat energi melihat ini arahnya sepertinya kalau memang menambang artinya ada bagian merusak lingkungan begitu. Nah, apakah artinya Anda tidak setuju dengan tambang? Artinya gini, karena tambang, karakteristik dari tambang tadi itu kan merusak lingkungan itu ya. Kemudian menghasilkan outputnya energi kotor tadi. Akan lebih baik kalau Muhammadiyah dengan ahlinya yang begitu banyak melakukan research and development, kemudian mengubah batu bara tadi gitu ya, menjadi energi baru terbarukan, misalnya digasifikasi itu akan lebih bermanfaat gitu ya, atau lebih bermakna tadi. Nah, kalau tambang tadi di undang-undang baru itu sekarang diberikan juga kesempatan kepada koperasi, UMKM, perusahaan daerah, itu lebih tepat daripada diberikan pada perguruan tinggi, kan dibatalkan perguruan tinggi gitu ya. Nah, kemudian ormas masih diberikan tadi. Yang saya tidak setuju bukan tambangnya itu, tapi saya tidak setuju gitu ya. Sebagai warga Muhammadiyah, saya setuju Muhammadiyah itu
masuk dalam dunia tambang tadi. Karena saya pernah menghitung cost and benefit analysis gitu ya, itu lebih besar cost-nya daripada benefit, atau kalau dalam bahasa agama itu lebih banyak maldorotnya daripada manfaatnya. Maka ini kan tidak baik diambil oleh Muhammadiyah. Itu Mbak Friska. Baik, kalau seandainya memang Anda melihat ini lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya, kalau Pak Azrul sendiri bagaimana? Pak Azrul masih bersama kami? Ya, masih Mbak. Ya, bagaimana Anda menanggapi ini? Apa ya, kita tidak boleh melihat pada satu sisi saja. Mudarat yang dimaksud seperti apa? Merusak itu, kalau tidak kita melakukan pemulihan, berarti bisalah kita dikatakan merusak. Tetapi kan ini tidak. Kita memastikan kalau Muhammadiyah melakukan pengolahan tambang, ya kita akan perbaiki. Bahkan perbaikannya kita upayakan jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, soal mudarat, bagaimana dengan hari ini kalau kita tidak punya pilihan, tidak punya listrik, gitu kan? Nah, lebih besar mudarat mana? Jangan dilihat tambang ini misalnya hanya batu bara. Tambang ini juga ada besi, ada batu. Nah, semuanya merusak lingkungan, gitu loh. Nah, maka mari kita lihat secara komprehensif. Kalau soal fikih, Muhammadiyah punya ahli-ahli fikih, ya, punya ahli-ahli lingkungan. Dan terjadi perdebatan di Muhammadiyah itu sangat terbuka. Ruang berdebat, berdiskusi. Dan kita sudah melakukan diskusi berulang-ulang. Tidak sekali dua kali kita mengundang para rektor, para ahli lingkungan, para ahli tambang, kita juga mengundang ketua-ketua Muhammadiyah se-Indonesia dan lain sebagainya. Dan termasuk pihak luar ya, pihak luar juga kita undang. Ini banyak kajian-kajian yang sudah kita lakukan, tidak semata-mata pada aspek lingkungan. Baik. Lebih dari itu sudah saya sampaikan. Kita tidak bisa hanya tidak setuju, tetapi kita juga harus cari solusi alternatif. Nah, Muhammadiyah insya Allah akan menyiapkan. Kalau negara mengupayakan 2060 zero fosil, nah bagaimana? Muhammadiyah juga akan memperjuangkan, ikut bersama-sama mempercepat zero fosil. Ya, itu kira-kira begitu, Mbak. Baik, saya ke Pak Fahmi kembali. Mungkin kalau Pak Fahmi melihat tidak yakin bahwa Ormas bisa menangani dampak lingkungan dengan baik karena ya agak sulit begitu karena dampaknya cukup merusak lingkungan secara berat dan selama ini belum tertangani dengan baik begitu ya Pak. Kalau Anda melihat apa sanksi bagi ormas keagamaan yang tepat sehingga mengikat para ormas keagamaan ini yang mengelola pertambangan? Jadi selama ini fakta yang di lapangan, data juga menunjukkan bahwa hampir semua penambang itu tidak melakukan reklamasi secara benar, sehingga menimbulkan banyak korban tadi. Nah, kenapa tidak melakukan reklamasi dengan benar? Itu biayanya mahal sekali. Apalagi tadi Pak Azrul akan mengubah menjadi lebih baik, ditanami dan lain sebagainya. Itu biayanya itu tidak sebanding gitu ya dengan pendapatan yang diperoleh gitu. Maka mereka kemudian tidak melakukan reklamasi dengan baik, menimbulkan korban dan pemerintah melakukan pembiaran karena pemerintah juga tahu. Nah, artinya kalau Muhammadiyah akan melakukan tadi, apakah kemudian Muhammadiyah juga rela tidak meroleh keuntungan misalnya? Karena biayanya sebagian besar untuk reklamasi tadi, penanaman kembali gitu ya. Lagi-lagi saya nggak yakin itu ya. Nah, kemudian dari segi pendapat tadi biaya sudah saya ungkapkan ya, di awal dibutuhkan sekitar 2 triliun. Nah, kemudian untuk penjualan taruhlah batu bara tadi gitu ya, itu memang di pasar
ekspor itu harganya rata-rata 120 sampai 160 per metrik ton gitu ya. Pernah 400 memang pada waktu terjadi perang Rusia dan Ukraina gitu ya. Itu 400. Memang itu menggiurkan gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah Muhammadiyah sebagai pendatang baru itu punya akses pasar ekspor misalnya? Kalau tidak punya pasar ekspor, artinya dia dijual di dalam negeri. Dijual di dalam negeri itu ada suatu kewajiban yang disebut dengan domestic market obligation yang dibeli oleh PLN dengan harga $70 per metrik ton. Nah ini pendapatannya $70, kemudian biaya reklamasi kan tidak sebanding. Itu yang saya maksud cost and benefit analysis. Costnya lebih besar. Baik. Kita tahan dulu Pak Fahmi, Pak Azrul. Sepertinya semakin seru ini pembicaraannya. Tapi kita tahan dulu karena kita akan dengar statement dari Menteri Bahlil Lahadalia mengenai konsesi tambang. Yang kita cabut ternyata dari 2078 itu 2053 yang kita cabut karena sisanya itu adalah IUP. Sebagian yang ada di Aceh, kalau di Aceh itu nggak bisa karena itu adalah otonomi khusus dan beberapa IUP yang memang tidak memenuhi unsurnya setelah dilakukan verifikasi. Nah ini kemudian SK pembatalan dari yang kita sudah cabut, kemudian mereka melakukan verifikasi ulang untuk kemudian kita aktifkan sebesar 569 IUP. Perpres 70 sekarang belum selesai, masih dalam revisi. Insya Allah kalau ini sudah selesai baru ada pendistribusian lahan kepada kelompok masyarakat maupun UMKM, koperasi, dan yang besar-besar itu tetap harus lewat tender. Dan tendernya tetap lewat mekanisme sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu di Kementerian Ya, kembali ke sesi dialog. Barusan tadi yang kita saksikan adalah statement dari Bapak Bahlil Lahadalia sebagai Kepala BKPM waktu sebelum menjabat sebagai Menteri. Ya, kembali ke Pak Azrul. Pak Azrul tadi ingin menanggapi Pak Fahmi? Tentu Muhammadiyah ini organisasi besar Pak Fahmi. Itu sudah terbukti ya dengan kampus yang banyak ya dan berkualitas ya. Kita punya rumah sakit yang juga ya ratusan jumlahnya. Ya tentu kita sudah berhitung ya untung rugi. Nah tidak mungkin Muhammadiyah akan mengambil tambang kalau tidak ada untungnya. Nah untuk diketahui tadi sudah saya sampaikan banyak warga Muhammadiyah yang profesional yang sudah bekerja di tambang itu banyak juga pengusaha Muhammadiyah yang sudah punya tambang sendiri. Nah ini modal dasar kita ya. Nah, jangan diragukan lah kalau Muhammadiyah tidak mampu 2-3 T, insya Allah mampu lah. Muhammadiyah ini bukan organisasi ece-ece. Muhammadiyah ini juga nggak mungkin mengorbankan organisasinya demi semata-mata bisnis, nggak mungkin itu. Ya, kita sudah pertimbangkan dalam segala aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan dan sebagainya. Nah, kita sudah diskusikan berkali-kali dengan para pakar, praktisi dan sebagainya. Ya, sekarang yang terpenting itu adalah bagaimana menegakkan aturan. Nah kalau aturan itu ditegakkan, insya Allah tidak ada masalah tambang ini. Ya sembari kita tentu tidak ingin berlarut-larut di tambang ini. Kita juga paham ya tambang ini terbatas. Tidak mungkin sampai terus-menerus kita mengandalkan batu bara. Nah, ini sudah Muhammadiyah pikirkan semua ya. Termasuk memberdayakan masyarakat, sudah kita perhitungkan betul. Nah, maka tidak heran ya kalau dalam tim itu ada pakar di bidang atau praktisi di bidang bisnis, ada praktisi di bidang tambang, praktisi di bidang lingkungan, termasuk praktisi di bidang pemberdayaan masyarakat. Kita akan fokus itu. Ya, tidak usah diragukan kalau Muhammadiyah tidak mampu
1, 3, 1 sampai 4T, insya Allah Muhammadiyah mampu lah. Baik, saya ke Pak Fahmi lagi, Pak Fahmi. Pak Fahmi, saya menangkap kekhawatiran Anda dalam pembicaraan sepanjang dialog ini. Sebenarnya apa yang menjadi kekhawatiran terbesar Anda dalam Muhammadiyah mengambil kesanggupan untuk bisnis tambang ini? Ya, selama ini kan Muhammadiyah sebagai ormas, tadi saya katakan saya warga Muhammadiyah gitu ya. Tugas utamanya itu kan pembinaan umat tadi. Kemudian kalau ada usaha di bidang pendidikan, rumah sakit. Nah, pernah juga perbankan tapi kan gagal itu. Kemudian masuk ke tambang. Tambang tadi kerumitannya itu sangat tinggi. Kemudian proses dari penambangan apapun itu pasti merusak lingkungan. Bahkan tidak cukup hanya reklamasi, apalagi reklamasi ditinggalkan gitu ya. Biaya reklamasi sampai kembali ke asal itu besar sekali. Dan saya sudah menghitung itu akan menggerogoti profit yang akan diperoleh. Kalaupun ada itu sedikit gitu ya. Nah, artinya ini keuntungan atau pendapatan tidak begitu besar, tetapi resikonya terlalu besar gitu ya. Artinya resikonya itu Muhammadiyah akan kontribusi terhadap kerusakan lingkungan, kemudian bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan akan konflik dengan masyarakat sekitar. Kan ini nggak lucu gitu ya, Muhammadiyah biasanya melakukan... Ya enggak Pak, Muhammadiyah itu sudah sangat berpengalaman Pak. Nah, enggak begitu. Nah, mendirikan sekolah, rumah sakit, itu juga butuh waktu. Dan dulu juga Muhammadiyah dipersoalkan mendirikan rumah sakit, tapi ternyata Muhammadiyah kan bisa. Tidak mungkin Muhammadiyah mampu membuat ratusan sekolah kalau Muhammadiyah tidak mampu. Jangan underestimate lah, nggak usah. Sekolah dengan rumah sakit dan tambang beda. Pak, entitas bisnis itu Muhammadiyah sudah biasa. Saya tahu persis bagaimana Muhammadiyah. Bapak boleh menjadi warga Muhammadiyah, tapi bagaimana pengurus Muhammadiyah saya lebih paham. Struktur Muhammad itu sangat lengkap Pak. Ahli-ahli, pakar-pakar praktis itu lengkap Muhammadiyah. Kita sudah berhitung. A, B, C sampai Z itu kita berhitung Pak. Jangan pesimis dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sudah di atas 100 tahun Pak. Kita punya BTR ratusan, punya BPR. Kemudian kita ke depan juga akan bikin bank. Maka kewajiban saya sudah selesai gitu ya. Ya nggak apa-apa. Kewajiban Bapak silakan saja. Tapi Muhammadiyah punya pengurus Pak dan ranting, cabang, wilayah. Itu bukan tanggung jawab saya lagi. Dan pusat. Iya. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita memutuskan ini Pak, mengundang ketua-ketua Muhammadiyah provinsi, rektor-rektor, dekan, Kaprodi tambang, Kaprodi lingkungan, kita sudah berhitung. Ya, Bapak nggak usah underestimate kepada Muhammadiyah. Muhammadiyah ini Pak sekali lagi tidak mungkin akan mengorbankan dakwah amar ma'ruf nahi munkar demi hanya tambang, nggak mungkin Pak. Ya, di Muhammadiyah itu para profesor doktor Pak di bidang syariah, mereka ngerti hukum Islam. Nggak usah khawatir. Tugas Bapak dan teman-teman berdoa agar ini lebih bagus ke depan. Nah, kira-kira gitulah. Ya kenapa kita nggak pernah protes ketika non-Islam mengambil tambang? Kenapa kita tidak protes ketika asing ngambil tambang? Lah ketika Muhammadiyah, ketika NU mengambil tambang kok kita ribut loh. Kita nggak pernah protes, nggak pernah mempersoalkan ketika orang-orang kaya di Republik ini kaya karena tambang. Kenapa kita nggak persoalkan? Kenapa kok kita sangat khawatir dengan Muhammadiyah? Pertanyaannya, khawatir karena saya atau khawatir Muhammadiyah nggak perlu maju? Pernah nggak kita berpikir bahwa ada sekolah Muhammadiyah Pak, yang gurunya butuh endos biaya? Nah, saya ngerti posisi itu. Jangan cuma hanya lihat biaya besar. Muhammadiyah mampu, 4-5 tim mampu Pak. Kita punya dana itu, kita punya mitra strategis. Ya, banyak yang mau bermitra dengan Muhammadiyah. Kita punya ahlinya banyak, punya praktisinya. Kita siap untuk melakukan tambang. Dan tambang yang kita lakukan, kita pastikan Pak, kalau Muhammadiyah semata-mata merusak, tidak memperbaiki,
saya pastikan kita tidak akan nambang, Pak. Baik, saya ke Pak Fahmi. Pak Fahmi mau ditanggapi? Silakan Pak, singkat boleh. Ya, saya kira kita di perguruan tinggi sudah mengingatkan itu ya, sebaiknya jangan diambil. Tapi kalau itu sudah keputusan terbaik ya silahkan dilakukan itu ya. Mudah-mudahan Muhammadiyah. Perguruan tinggi siapa tuh, Pak? Oh, kami dari Gajah Mada sudah membahas itu, Pak. Jangan, Pak. Kita juga punya perguruan tinggi, Pak. 178 Pak perguruan tinggi kita punya prodi tambang. Dan saya diundang di UMY, Pak, untuk presentasi tadi dan saya sudah katakan. Sudah kita dengarkan yang nolak, yang keberatan, yang setuju. Sudah kita pertimbangkan semua. Lebih banyak cost-nya daripada benefit-nya. Oh, Pak, tidak mungkin orang-orang kaya di Republik ini melakukan tambang kalau rugi, nggak mungkin itu. Kita rasional. Ya, Muhammadiyah organisasi yang sangat rasional, Pak. Nah, kita biasa berdebat. Dia tidak melakukan reklamasi, itu merusak lingkungan. Pak, banyak juga, Pak. Ada perusahaan-perusahaan yang melakukan reklamasi. Kita sudah lihat, bisa kok. Ya, Muhammadiyah akan memberikan contoh terbaik dalam hal mentambang. Muhammadiyah juga akan memberikan contoh transisi energi dari tambang ke energi terbarukan. Kita akan lakukan itu, Pak. Nah, kita kalau tidak hanya energi itu pekerjaan mulia, Pak. Itu saya akan sangat dukung itu ya. Bagaimana pasti kita juga dukung, Pak. Bara tadi menjadi energi bersih. Iya, pasti itu, Pak. Pasti. Proses yang mengotori lingkungan, menghasilkan energi kotor. Pak, saya tanya kepada Bapak, kenapa Bapak nggak protes ada sawit yang merusak gambut? Oh, saya protes juga, Pak. Jadi Pak, hidup ini tidak bisa hanya hitam putih, Pak. Ya, ada pada saatnya kita mengambil sikap. Jadi sawit yang merusak hutan itu saya juga protes, Pak. Karena replantingnya itu membabat hutan juga. Iya, Pak, kita boleh protes, Pak. Tapi kita juga harus memberikan solusi. Saya tanya, Pak, sekarang kepada Bapak. Rumah Bapak memakai listrik apa? Oh, saya pakai listrik matahari, Pak. Matahari. Kampus Bapak UGM. Jalan di depan rumah Bapak yang PLN. Nggak bisa begitu, Pak. Nggak bisa sesuatu hanya dilihat dari satu sisi. Saya yakin, Pak, handphone yang Bapak pakai itu barang tambang, Pak, isinya. Apa kita nggak perlu pakai handphone? Akan nggak begitu juga. Komputer di rumah kita, laptop di rumah kita, di kantor kita, semuanya bahan tambang. Tidak usah melihat pada satu sisi. Muhammadiyah, Pak, organisasi besar, sudah mempertimbangkan dengan matang, dengan baik. Ya, lingkungan kita pertimbangkan betul. Nggak mungkin, Pak, Muhammadiyah akan mengorbankan perjuangan yang sudah ratusan tahun. Itu nggak mungkin, Pak. Itu loh. Baik. Dan orang-orang di Muhammadiyah itu nggak usah Bapak ragukan. Ya, Pak. Banyak mereka punya akhlak mulia gitu loh. Ya. Saya kira gitu, Mbak, saya ya. ke Pak Fahmi lagi terakhir, Pak. Mau ditanggapi? Ya, silakan, Pak. Kita beri kesempatan untuk Pak Fahmi menyelesaikan. Ya, saya berharap Muhammadiyah itu menepati janjinya itu. Jadi akan mengelola tambang tadi dengan baik dan benar. Kemudian tidak membawa kerusakan lingkungan, tidak terjadi konflik. Ya, itu kami berharap seperti itu dia. Ya, mudah-mudahan itu bisa dilakukan. Meskipun saya nggak yakin untuk bisa dilakukan itu. Baik, karena durasi kita terbatas, kita cukupkan dialog sore hari ini. Kita akan nantikan realisasi dari Ormas, terutama dari Muhammadiyah yang sudah menyatakan kesanggupannya. Terima kasih Pak Fahmi Radi selaku pengamat energi dan Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Pak Asrul Tanjung, sudah bergabung di dialog sore hari ini. Pemirsa, usai jeda Sindo Sore akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Otorita Ibu Kota Nusantara akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian lahan secara cuma-cuma alias gratis bagi negara-negara sahabat untuk membangun kantor kedutaan besar di Ibu Kota Nusantara IKN.
Usulan pemberian lahan gratis untuk negara sahabat ini disampaikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono usai menerima Duta Besar Belanda untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste ke IKN. Basuki menyebut Presiden Prabowo akan berkantor di IKN pada tahun 2028 mendatang. Di tahun 2028 nanti, IKN akan dijadikan ibu kota politik dengan merampungkan seluruh perkantoran legislatif dan yudikatif. Sehingga dengan tercapainya target tersebut, maka kantor duta besar asing juga sudah mulai dibangun di IKN. Untuk itu, Otorita IKN menyiapkan lahan seluas 62,9 hektar sebagai lokasi diplomatik kompon tersebut dan usulan itu telah disampaikan kepada Presiden. Akan saya usulkan kepada Bapak Presiden karena untuk menarik mereka lebih cepat. Karena beliau akan sampaikan 2028 akan menjadi ibu kota politik, berarti eksekutif, legislatif, yudikatif sudah mulai beroperasi. Mestinya para duta besar, para kedutaan juga bisa pindah ke sini. Untuk menarik mereka, juga untuk meyakinkan mereka bahwa otorita ini Presiden kita jalankan, saya berikan. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan kebijakan memberi lahan gratis merupakan usulan yang akan diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan menjadi hak Presiden untuk menyetujui atau tidak usulan tersebut. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut di Tangerang. Selain Arsin, Bareskrim juga menetapkan Sekretaris Desa Kohot Ujang Karta serta 2 penerima kuasa berinisial SP dan CE. Sebelumnya Bareskrim menyatakan telah menyelesaikan proses penyidikan perkara ini pada 14 Februari 2025. Saat itu penyidik telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan pemalsuan surat izin. Pemirsa, seberapa siap para kepala daerah jelang dilantik mengikuti pembekalan hingga memimpin daerahnya usai pelantikan? Kita sudah terhubung dengan Bupati terpilih Lombok Utara, Najmul Akhyar. Selamat sore, Pak Najmul. Selamat sore, Bu Priska. Selamat sore. Ya, Pak Najmul, besok akan pelantikan, seberapa siap jelang dilantik, Pak? Ya, alhamdulillah sudah sangat siap, Bu. Sudah sangat siap. Jadi kami sudah melakukan beberapa geladi, ya, pemeriksaan kesehatan, kemudian mendengarkan arahan-arahan, briefing dan sebagainya. Insya Allah posisi masing-masing kepala daerah sekarang sudah sangat siap untuk dilantik. Baik, siap untuk dilantik, apakah juga sudah siap untuk memimpin? Oh tentu. Ya, justru pelantikan ini adalah merupakan ya kita mempercepat proses perkhidmatan kita, ya melayani masyarakat secepatnya. Insya Allah semua dalam posisi sudah siap untuk itu, Bu. Baik, langkah awal untuk 100 hari pertama memimpin daerah yang Anda wakili? Baik, kalau kami di Lombok Utara, saya sebutnya 99 hari, ya, bukan Kenapa 100 bukan 100 hari, ya, Pak? Ya. Kenapa bukan 100 hari? Ya, kalau saya mengambil barokah dari Asmaul Husna lah. Ya, saya pakai 99 hari, ya. Dan alhamdulillah agenda-agenda besar yang sudah kami buat di visi misi kami, pondasinya itu adalah pada 99 hari ini. Ya. Dan semua sudah, alhamdulillah sudah tersetting sejak awal ketika kemudian kami dilantik nanti, insya Allah tinggal menjalankan saja agenda-agenda yang sudah kami pikirkan dan sampaikan pada visi misi yang sudah kami sampaikan di masyarakat. Boleh sedikit bocoran detailnya, Pak? 99 harinya akan diisi dengan apa? Kalau kami ya di Lombok Utara itu kan agenda besar kami tentu adalah mengangkat potensi pariwisata, ya. Kemudian juga ya pendidikan, gitu ya, pendidikan. Salah satu di antaranya adalah mendorong berdirinya perguruan tinggi di Kabupaten Lombok Utara. Kemudian juga ya agenda-agenda lain ya yang ya berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, ya terutama di sektor pendidikan, mendirikan kampus dan sebagainya. Itu alhamdulillah pondasinya itu kami mulai pada 99 hari ini.
Misalnya membentuk panitia percepatannya, ya, kemudian membentuk panitia-panitia untuk melakukan riset dan sebagainya, ya, untuk agenda-agenda yang akan kami lakukan, program-program yang sudah kami buat, tentu dasarnya adalah ya harus ada riset terlebih dahulu, kemudian ada tim percepatan. Nah, sehingga dengan demikian harapan kita nanti begitu kami dilantik, ya, dan insya Allah 90 hari itu kami menyiapkan fondasinya, dasarnya, sehingga berikutnya itu adalah insya Allah akan jalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Baik, selamat bertugas Bapak. Terima kasih Bupati terpilih Lombok Utara Najmul Akhyar sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali dan selamat memimpin daerah Anda. Pesawat Delta Airlines mendarat darurat di Bandara Internasional Toronto Pearson, Kanada. 8 orang luka-luka. Informasinya usai jeda. Tetaplah di Sindo Sore. Pemirsa, berikut ini kami hadirkan 3 berita utama pilihan redaksi Sindo Sore. Geladi kotor pelantikan kepala daerah mengakibatkan kemacetan parah di sekitar Monas. Kemacetan terjadi karena kendaraan yang mengangkut sekitar 481 kepala daerah terpilih parkir di badan jalan sekitar Monas. Di Sub Jakarta terpaksa menderek mobil dinas pemerintah kota dan daerah tersebut. DPR RI mengesahkan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau Undang-Undang Minerba dalam regulasi baru organisasi masyarakat keagamaan pengusaha UMKM termasuk koperasi bisa mendapatkan izin usaha tambang dengan membentuk badan usaha. Namun pemerintah dan DPR sepakat membatalkan wacana kampus mengelola tambang. Sidang lanjutan kasus penembakan bos rental mobil di Tol Tangerang Merak digelar kembali di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Sidang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan 6 orang saksi. 2 diantaranya adalah anak dari pemilik rental mobil, yakni Agam Muhammad Nasruddin dan Rizky Agam Syaputra. Pemirsa, Bareskrim menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut di Tangerang. Selain Arsin, Bareskrim juga menetapkan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta, serta 2 penerima kuasa berinisial SP dan CE. Sebelumnya Bareskrim menyatakan telah menyelesaikan proses penyidikan perkara ini pada 14 Februari 2025. Saat itu penyidik telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan pemalsuan surat izin. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir membahas tindak lanjut hasil sitaan kejaksaan terhadap lahan milik PT Duta Palma Group dengan luas sekitar 200.000 hektar. Jaksa Agung menyampaikan tim jaksa penyidik akan mengupayakan agar aset tersebut dapat dititipkan dan dikelola oleh Kementerian BUMN sehingga aset tersebut dapat terjaga dan tidak mengalami penurunan nilai dan kualitas aset. Sementara Menteri BUMN mengungkapkan Kementerian BUMN terus menjaga koordinasi dengan kejaksaan terkait kebijakan yang selama ini telah berjalan baik. Tentunya yang diharapkan nantinya tetap bisa menghasilkan keuntungan bagi pemerintah dan khususnya adalah pada masyarakat yang ada dan hidup mengantungkan kepada PT Duta Palma. Sesuai dengan visi pemerintah dan Bapak Presiden bahwa tindak pidana korupsi harus ditegakkan, tetapi perlindungan daripada tentu aset yang baik yang bermanfaat buat negara dan masyarakat. Informasi tadi menutup Sindo Sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional. Lengkap di sindonews.com. Saya Priska Papila yang mewakili tim redaksi yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.